Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saat ini saya akan melakukan review Oppo Find Way. Namun sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan video ini. Pada review kali ini, video akan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama menjelaskan mengenai desain dan spesifikasi. Kemudian bagian kedua akan menjelaskan tentang user interface dan performa browsing. Dan bagian ketiga akan menjelaskan tentang kamera dan juga performa gaming. Dengan pembagian video ini diharapkan teman-teman dapat menonton video review pada bagian yang diinginkan sehingga informasi yang didapat akan lebih efektif. Pada bagian pertama ini saya akan membahas bagian desain dari Oppo Find Way. Untuk saya, Oppo Find Way memiliki desain yang mewah, kemudian ramping, bersih, dan juga nyaman di genggaman. Dan saya ingatkan kembali, untuk Oppo Find Way dilengkapi oleh SIM card keeper di bagian atas yang harus dibuka dengan alat pembuka khusus SIM card untuk di bagian sebelah kanan atasnya. Kemudian tombol volume up and down ada di bagian kanan serta tombol power ada di bagian kiri. Pada bagian bawah terdapat micro USB port dan juga di bagian atas terdapat 3,5 mm headset jack. Pada bagian depannya terdapat earpiece, logo Oppo di bawah layar, proximity sensor dan ambient light sensor di samping kanan earpiece, dan spesialnya adalah pada bagian depannya terdapat kamera 5 megapiksel. Pada bagian belakang terdapat logo Oppo, loudspeaker, LED flash, dan kamera 8 megapiksel. Kelebihan dari desain ini adalah keeleganannya saat dipandang dan juga saat digenggam. Namun saya ingatkan untuk tetap hati-hati karena bagian belakangnya cukup licin, sehingga saya sarankan untuk tetap menggunakan hard case untuk menjaga kebersihan dan mencegah dari benturan. Nah, kemudian kita akan melihat spesifikasi dari handphone ini. Handphone ini dilengkapi dengan prosesor dual core 1,2 GHz dengan sistem on chip MT6577 dengan konstruksi Cortex A9. Nah, mohon maaf teman-teman sekalian bahwa pada review sebelumnya saya katakan bahwa layar Oppo Find Way itu menggunakan teknologi IPS karena saya dapatkan informasi tersebut dari salesnya. Ternyata setelah saya buka situs resminya, layar Oppo Find Way menggunakan teknologi TFT. Menurut saya, dalam perjalanan saya menggunakannya, saya lebih percaya bahwa layar Oppo Find Way memiliki teknologi TFT. Karena sesuai dengan karakternya, yaitu terjadi distorsi warna pada sudut-sudut tertentu. Namun, untuk standar TFT, Oppo Find Way memiliki viewing angle yang cukup baik. Ya, viewing angle yang cukup baik untuk standar TFT ini mungkin terjadi karena desain layar yang menggunakan sistem One Glass Solution, yaitu panel sentuh dan kaca pelindung merupakan satu kesatuan sehingga membuat layar lebih dekat dengan permukaan dan terasa hidup. Jika dilihat wallpapernya, terlihat terasa hidup. Maka jika disimpulkan kembali, layar handphone ini berukuran 4,5 inch dengan resolusi 960 dikali 540 pixel atau setara dengan kualitas QHD. Disertai dengan teknologi TFT dengan viewing angle yang cukup baik untuk standarnya. Selain itu, salah satu keistimewaan HP ini adalah saat saya menggunakan telepon, saya masih dapat menerima WhatsApp atau melakukan browsing. Untuk mencobanya, mungkin kita tunggu telepon dari partner setia saya. Sementara saya akan mencari informasi dulu. Misalnya saya ingin mencari informasi tentang Indonesia. Kita search. Oke, kemudian kita mungkin ambil salah satu. Ups, ada telepon. Ini dia. Halo, assalamualaikum. Tunggu sebentar ya. Misalnya kita sangat memerlukan informasi ini, maka kita bisa melakukan browsing yang tadi. Oke. Indonesia.
Oke, kita bisa jalan. Halo, masih di sana? Mau? Masih, oke. Kita klik mungkin. Kita coba browsernya. Oke. Sip, masih berjalan. Ya, kita bisa lihat. Oke, terima kasih teleponnya. Udah ya pulsa mahal ya. Ya, mohon maaf ya. Oke, kita kembali ke home ya. Oke, dan setelah saya analisis lebih jauh, ternyata sistem sistem on chip MT6577 memberikan keunggulan tersendiri, yaitu prosesor ini sebenarnya dapat digunakan dengan 2 SIM. Namun pada Oppo Find-Way kita hanya menggunakan 1 SIM, sehingga pada jaringan lainnya dapat dimanfaatkan untuk penggunaan browsing. But please guys and girls, don't quote on me, okay? Ini hanya sebatas analisis saja. Selain itu, secondary microphone Oppo Find-My memiliki kualitas yang sangat baik karena dapat meredam keramaian saat menelpon sehingga suara kita jelas didengar oleh lawan bicara kita di telepon. Oke, dan selanjutnya kita akan lihat untuk AnTuTu benchmark. Kita akan kembali ke AnTuTu benchmark, di mana banyak info yang dapat kita dapatkan dari AnTuTu benchmark, diantaranya adalah screen resolution dan RAM. Untuk screen resolution di sini tertulis 540 dikali 888 pixel, yang artinya maksimalitas screen 960 dan 540 pixel sedikit berbeda. Hal ini dikarenakan adanya tombol on screen pada layar. Tombol on screen pada layar sehingga agak sedikit berbeda, namun untuk kualitasnya tetap setara dengan QHD. Sedangkan untuk RAM-nya sendiri sebesar 16 GB dengan user available-nya sebesar 14,59 GB. Oke, kita kembali ke home dan kita bisa juga melihat untuk standar kuadran standar dan juga AnTuTu benchmarknya. Hasilnya, skornya sebagai berikut. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa performa device ini cukup baik, meskipun sangat disayangkan memang mengingat harganya mencapai 3 jutaan. Karena saat ini dengan harga di bawahnya, banyak ponsel lain yang memiliki prosesor quad-core dengan hasil benchmark yang lebih baik. Ups, jangan bersedih hati, karena sebenarnya dengan ponsel harga 3 juta ini, kita melihat bahwa ponsel ini didesain bukan sebagai Android powerhouse. Ponsel ini terlihat didesain untuk wanita atau bahkan pria yang senang dengan pengabadian gambar. Dengan harga 3 juta ini kita mendapatkan kamera 5 megapiksel yang merupakan kamera depan terbesar yang tersedia di pasaran saat ini. Oke, untuk sensor, device ini memiliki 6 sensor yang hingga saat ini saya gunakan cukup baik, seluruhnya bekerja dengan baik. Kita bisa lihat untuk accelerometer sensor, biasanya ini untuk mengindikasikan penggunaan di gaming. Kemudian untuk light sensor, no chance detected yet, kita tutup, kita buka. Oke. Kemudian untuk orientation sensor, nah ini untuk rotate ya, landscape, portrait, bekerja dengan baik. Kemudian ada proximity sensor yang ketika kita sedang menelpon, kita dekatkan telinga kita, layar akan otomatis mati untuk menghindari ada kesalahan dalam pemencatan tombol. Oke. Kemudian selanjutnya sound sensor.
Kita lihat assalamualaikum. Terlihat cukup menangkap, ada grafik naik. Kemudian ada magnetic sensor. Nah, untuk magnetic sensor bagi saya ini sangat penting karena bisa digunakan untuk kompas. Jadi jikalau dia berjalan dengan baik, terutama untuk penentuan arah kiblat diperlukan magnetic sensor. Jadi kita bisa uji coba dengan Oke, untuk magnetic sensor cukup baik, saya cukup puas dengan performanya. Nah, itu kelebihannya. Kelemahannya tetap ada. Saya merasakan terdapat bug saat melakukan kopas SMS atau tulisan lainnya. Sebenarnya ini cukup mengganggu, ya. Jikalau kita tidak tahu bagaimana, kita lihat ada paste. Nah, caranya adalah kita tidak boleh langsung ke home, kita harus dengan cara yang lebih halus untuk mencegah kejadian itu. Sorry, sebentar. Oke. Misalnya kita tidak jadi SMS, mungkin kita bisa back, dan clear. Oke. Nah, kemudian selain itu, ada kelebihan, salah satu kelebihan dan kelemahan yang saya rasakan sekaligus, yaitu baterai Oppo Find Way yang memiliki kekuatan 2000 mAh ini memiliki kelebihan dan kelemahannya secara bersamaan. Mengapa saya katakan seperti ini? Selama penggunaan saya sebagai pengguna Android, dengan membaca koran online, chat, Twitter, HP ini hanya memerlukan 1 kali pengecasan dalam 1 hari. Ini kita tunggu dulu. Oke, kita lihat. Usage-nya. Ya. Sejak saya copot dari charger, ini sudah berjalan selama 12 jam 11 menit 43 detik. Ini sangat memudahkan dan meringankan ketegangan saya jikalau HP kita kehabisan daya di tengah aktivitas atau perjalanan kita. Namun, untuk mendapatkan keiritan baterainya, kita harus membayarnya dengan kurang update-nya email kita di device ini. Bukan kesalahan provider, tapi ini dikarenakan ada sistem firmware dari ponsel di mana dia akan mematikan koneksi data saat ponsel terkunci. Sehingga kita harus melakukan update email secara berkala dan manual. Overall untuk bagian pertama, sekian review bagian pertama ini. Kita akan jumpa lagi pada review bagian kedua yang menjelaskan tentang user interface dan performa browsing. See ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.